Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi muda Indonesia, selamat malam semuanya. Gimana nih keadaan kalian? Sehat semua di rumah? Pastinya pada sehat dan semangat kan? Harus dong, karena pada malam hari ini itu adalah malam yang sangat spesial, yaitu acara Festival Kebangsaan SMA Negeri 1 Situbondo. Nah, mungkin buat penonton nih di rumah pasti nggak tahu kan apa itu Festival Kebangsaan? Jadi, Festival Kebangsaan itu adalah event gabungan SMA Negeri 1 Situbondo, yaitu ada Bulan Bahasa, Hari Sumpah Pemuda, dan juga Hari Pahlawan. Dan kemarin nih, kita juga udah ngadain lomba secara online ya. Di antaranya ada lomba POV TikTok, monolog, dan yang terakhir ada karikatur. Jadi, buat kalian yang penasaran siapa sih pemenang lomba-lomba tersebut, bisa nonton sampai akhir ya. Nah, selain ada pengumuman lomba nih, juga bakalan ada sesuatu pertunjukan yang pokoknya keren deh. Dan satu lagi, nanti bakalan ada kuis yang menarik buat mereka semua yang nonton sampai akhir. Nah, untuk kuisnya, kita bakal acak nih, bisa di tengah acara, di akhir acara, atau bahkan setelah ini. Pokoknya kalian wajib nungguin. Oke, kayaknya kita udah terlalu banyak basa-basi nih ya. Gimana kalau kita langsung ke acara yang pertama, yaitu pembukaan? Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Situbondo. Kepada Bapak Nur Hidayat Yuliadi, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nur Hidayat Yuliadi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Situbondo, memberikan apresiasi terhadap inisiatif OSIS periode 2020-2021 yang saat ini mengadakan perayaan Sumpah Pemuda yang ke-92. Pada kesempatan ini saya mengajak semua pelajar peserta didik SMA Negeri 1 Situbondo untuk memaknai tonggak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan sebuah ikrar Sumpah Pemuda, yaitu suatu semangat kesatuan untuk bersatu menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak untuk peringatan hari ini kepada para seluruh peserta didik untuk menguatkan energi untuk bersama-sama, satu yaitu ikut berperan dalam pencegahan pandemi virus corona 19 dengan tertib menjaga protokol kesehatan, keikutsertaan peserta didik dalam berdisiplin, menjaga jarak, menjaga kesehatan, akan ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus yang telah merenggut kebebasan kita, kenyamanan kita di berbagai bidang selama ini. Yang kedua, kita sering lengah ketika kemerdekaan telah kita miliki, kita sebagai bangsa sering lengah. Maka saya mengajak kepada generasi muda untuk berpikir kritis, analitis, tidak mudah terbawa oleh hoak-hoak yang akhirnya merenggut kesatuan bangsa kita. Yang ketiga, anak-anak generasi muda saat ini berada di era new normal, berada di era revolusi industri 04, atau ada yang menyebut dengan era society kelima atau era VUCA, yang ditandai dengan munculnya tatanan-tatanan hidup yang baru. Tatanan-tatanan lama yang telah kuno akan tergantikan oleh tatanan-tatanan yang baru. Oleh karena itu, saya mengajak kepada generasi muda untuk serius belajar agar tidak tergilas oleh zaman yang semakin maju, maka diperlukan karakter untuk giat belajar. Yang keempat, ikut menjadi pengontrol sosial dalam gerakan anti korupsi di Indonesia, karena bangsa kita ini akan
terenggut akan terpecah belah, bahkan bisa bubar jika kanker-kanker korupsi itu semakin lama semakin besar. Maka generasi muda, generasi yang penuh energi, generasi yang penuh idealis, dan masih banyak kesempatan luang yang dimiliki, insya Allah dengan generasi muda yang demikian akan menyelamatkan bangsa kita saat ini dan ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat Yuliadi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari ketua OSIS baru kita nih, yaitu periode 2020-2021. Kita sambut, ini dia, Aldora Agdi Adiatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aldora Agdi Adiatama, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Situbondo, masa bakti 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga semasa yang telah berpartisipasi di event Festival Kebangsaan ini. Event ini merupakan gabungan dari 3 hari besar, yaitu Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, dan Bulan Bahasa. Di event ini terdapat 3 lomba, yaitu lomba point of view, monolog, dan karikatur. Kami selaku OSIS berharap kepada seluruh generasi muda untuk selalu cinta tanah air dan selalu memiliki jiwa Pancasila. Dan saya harap di masa pandemi ini kita untuk selalu tetap produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldo atas sambutan yang telah diberikan. Kami ucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Sebagai generasi muda, hendaklah kita tetap mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Segala kejadian atau hal yang pernah terjadi di masa lalu, suatu saat akan terjadi pula di masa datang dengan beberapa variasi. Namun, esensinya tetap sama. Berikutnya, kita akan belajar dari masa lalu dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Setelah ini, akan ada pertunjukan drama peperangan Ambarawa dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo. Kami ingatkan kembali kepada generasi muda di rumah, jangan sampai Anda melewatkan drama yang satu ini karena ada clue untuk quiz yang akan kita sampaikan kepada kalian. Oke, langsung saja ini dia penampilan Drama Palagan Ambarawa. Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari, di markas TKR, Kolonel Sarbini berjalan kebingungan dan merasa heran kepada Belanda. Kolonel Soeharto dan Isdiman pun bertanya, sebenarnya apa sih yang Belanda mau dari negeri ini? Sudah 3,5 abad menjajah Indonesia. Sudah 3,5 abad mereka mengambil segala sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia. Mereka meyakinkan diri bahwa kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai mereka menjajah negeri ini kembali. Berita datang kepada Kolonel Sarbini bahwasanya di beberapa daerah perlawanan sudah dimulai. Dan saat ini posisi Belanda dan Nika ada di Pulau Jawa. Saat Kolonel Sarbini memberitahu laporan tersebut, prajurit pun datang memberi informasi. Ia memberi informasi bahwa Belanda dan Nika telah mendarat di Magelang tadi pagi. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, mereka melanggar janji tersebut. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan.
Kolonel Soeharto dan Sarbini pun geram kepada Belanda. Yang awalnya berjanji, malah ingkar janji. Mereka pun langsung bergegas ke Magelang untuk melakukan pengawasan sebelum Belanda bertindak lebih jauh lagi. Kolonel Isdiman ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Berbeda dengan situasi di markas Belanda Magelang. Tentara Belanda sedang beristirahat, termasuk para tawanannya. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Isdiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda adalah siasat busuk Belanda dan nikah. Brigadir Battle dan Ajunan Richard bangga karena berhasil menipu pribumi. Mereka bangga karena akan punya pasukan tambahan dari para tawanan. Ajunan Richard menanyakan ke semua tentaranya tentang keadaan markas. Tentara pun dengan tegas memberitahu bahwa markas masih aman. Belum ada tanda-tanda dari pribumi. Beberapa saat kemudian, suara tembakan memecah suasana. Pihak Belanda semuanya panik dan berteriak, "Kita diserang!" Pasukan Belanda dan Nika lari dari markas. Markas diduduki oleh pasukan TKR. Pribumi pun sangat senang karena mereka sudah berhasil mengusir pasukan Belanda dan Nika dari Magelang. Kolonel Soeharto mengingatkan kepada TKR bahwa kita harus selalu mengikuti mereka. Kalau perlu, kita desak terus mereka. Semua TKR pun berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka!" Ternyata tidak cukup sampai di sini. Perlawanan Belanda masih berlanjut sampai Ambarawa. Pasukan Belanda mundur sampai Ambarawa. Namun di sana, mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR, Letkol Isdiman, gugur tertembak dan pasukan Belanda melarikan diri. TKR pun menghentikan perlawanan sementara waktu. Kolonel Sarbini menghampiri jenazah Letkol Isdiman dengan sangat sedih. Prajurit pun kebingungan karena pemimpin kita telah gugur padahal perang baru dimulai. Kolonel Sudirman membangkitkan semangat mereka semua. Tidak boleh terlalu dalam duka, karena ini sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Patah tumbuh hilang berganti, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Itulah pepatah yang diucapkan Kolonel Sudirman agar semua tidak tetap larut dalam kesedihan. Dan Kolonel Sudirman pun siap menjadi pemimpin pengganti Letkol Isdiman. Sudirman pun menjelaskan strategi yang akan ia lakukan dalam situasi seperti saat ini. Strategi yang ia buat
dinamakan Sumpit Urang. Dikarenakan keadaan Ambarawa dikelilingi hutan-hutan yang membuat Belanda akan mudah dikepung. Karena medan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari TKR. Maka pasukan TKR pun harus mengepung dan jepit Belanda di suatu wilayah sehingga Belanda terdesak dan mundur. Strategi ini pun disetujui oleh Letkol Sarbini dan mereka akan melancarkan serangan besok subuh saat Belanda terbuai dengan dinginnya malam. Keesokan harinya saat di medan perang, letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30 pagi. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nika semakin terdesak dan mundur. Ambarawa pun berhasil dibebaskan dan mulai saat itu peristiwa tersebut dinamakan Palagan Ambarawa. Semua rakyat prajurit dan kolonel berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Pertunjukan yang sangat keren dari drama Palagan Ambarawa. Wah, aku beneran baru tahu loh pertunjukan seperti itu. Ih, sama dong. Aku cuma taunya itu kalau Palagan Ambarawa dari Semarang doang. Tapi aku gak tahu gimana sih ceritanya. Wah, berarti dengan adanya drama ini bikin kita tahu sejarah kita sendiri. Bener banget tuh. Oke, tadi di awal acara kita udah janjikan sama penonton di rumah. Janji apa tuh? Kuis dong, masa lupa? Jangan bikin kita di demo sama penonton nanti. Oke, sesuai janji kita di awal, kita akan berikan kuis kepada kalian semua. Oke, kepada para penonton harap disimak baik-baik ya. Sebelum itu, kalian langsung sertakan jawaban kalian di kolom komentar ya dengan menyertakan Instagram kalian. Oke, untuk pertanyaannya bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, pasti buat kalian yang nyimak drama tadi pasti bakal tahu nih jawaban dari pertanyaan tersebut. Iya, kita tunggu 30 detik dari sekarang ya. Ajak teman-teman kalian semua buat jawab kuis dari kita, karena bakal ada hadiah yang menarik buat kalian semua. Bener banget. Ayo, langsung dijawab di kolom komentar ya. Pasti kalian semua bisa jawab dong. Gampang banget nih nih, pasti. Oke. Mungkin waktunya udah hampir habis ya. Mungkin kalian lebih cepat untuk menjawabnya. 4, 3, 2, 1. Oke, udah 30 detik ya. Terima kasih buat kalian yang udah berpartisipasi dalam kuis tersebut. Nantikan pemenang kuis di Instagram @osismasaberkibar ya. Oke, acara selanjutnya adalah pengumuman lomba festival kebangsaan. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu kalian semua pastinya. Aku juga penasaran nih, pasku menang gak ya? Nah, daripada kita penasaran dan penonton di rumah juga penasaran nih, langsung saja kita bacakan pemenang lomba festival kebangsaan. Oke, kita mulai dari lomba Point of View TikTok. Juara 3 lomba Point of View diraih oleh It has been almost 8 months studying from home. Getting up at noon has become a habit. Eating in front of Juara 2 lomba
Point of View TikTok diraih oleh It has been around for 7 months since pandemic has come. There are so many things in our life has changed so fast. Assignments and Juara 1 lomba Point of View TikTok diraih oleh kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus. Positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.900 kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000 berdasarkan data 8 months ago, the world was devastated with the coronavirus outbreak. The situation forces us to study from home. Since that, the teachers began to assign a reasonable amount of tasks. The subjects being taught can't be absorbed properly, resulting in stress and anxiety. My parents once said, no matter how big your problem is, leave all of it to God. He will help those in the most desperate times. I realize that our responsibility as a student can't be ignored and have to be taken seriously. With hard work and determination, I received appreciations from the teachers which enthusiasmed me even more. I graduated and awarded with the title of Best Student in my year. Nothing is impossible if there's a will in our heart. We want to choose a bad or a brighter future. It's all up to us. Selamat ya kepada para pemenang Point of View TikTok. Wah, keren-keren banget nih tadi video POV TikTok yang dibuat oleh siswa-siswi semasa. semuanya kreatif banget ya, dan pronunciation Inggrisnya tuh bagus banget. Oke, kita lanjut ke pengumuman lomba karikatur. Juara 3 karikatur diraih oleh Juara 2 karikatur diraih oleh Juara 1 karikatur diraih oleh Selamat ya kepada para pemenang karikatur. Kenapa sih orang pada pinter gambar? Bener ya, karyanya itu bagus-bagus semua dan mereka menambahkan pesan terkenal dari tokoh-tokoh tersebut. Emang bener nih bakat dari anak semasa nih, hebat banget. Oke, kita lanjut ke pengumuman lomba yang terakhir, yaitu lomba monolog. Juara 3 lomba monolog diraih oleh Pemuda milenial, pemimpin masa depan. Apa-apaan ini? Juara 2 lomba monolog diraih oleh Juara 1 lomba monolog diraih oleh Apa yang kalian lihat, wahai para pemuda generasi milenial?
Apakah wajah buruk rupaku akibat paruh luka bekas perang Ambarawa? Kalian para pemuda zaman sekarang tidak akan tahu bagaimana kita pemuda zaman dahulu merebut, memerdekakan tanah air Ibu Pertiwi ini. Kalian tidak akan tahu bagaimana rintihan Ibu Pertiwi kala itu. Kami berbekal bambu runcing dan doa sebelum pagi. Kami rela mati hanya demi kalian, generasi kami yang bahkan tidak kami kenali. Dengan seenaknya kami bicara, kalian para pemuda masa lalu hanya melawan para penjajah-penjajah yang bersikap anarkis. Sedangkan kami, perjuangan kami lebih berat, Bu. Kami melawan bangsa kami sendiri. Kami tidak pernah paham bagaimana rasanya melawan saudara kita sendiri yang dulu pernah bilang kita satu bangsa, satu Indonesia. Kirana kami adalah ibu kebaruan, laminan kami adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kita pasrahkan kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Sudah, cukup. Hentikan kebisingan ini. Tanpa kalian sadari, kalian sama-sama berjuang satu hal, yaitu bangsa ini. Kau, masa lalu, perjuangan yang berat karena harus berkorban nyawa. Tapi jangan remehkan mereka yang berjuang untuk melawan bangsa sendiri. Dan kau, masa sekarang, perjuangan memang berat juga melawan era globalisasi. Tapi jangan sampai kalian lupakan mereka yang mendahului kalian, bahasa, budaya, tradisinya. Kita semua satu Indonesia, tanpa celah, tanpa tanya. Selamat kepada para pemenang lomba monolog. Fix sih, ini parah banget, bener gak sih? Udahlah, gak bisa fix, bakat anak-anak semasa gak usah diraguin lagi. Akademik bisa, non-akademik bisa. Oke, terakhir ini kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan kita juga berterima kasih kepada semua penonton yang telah menyaksikan virtual festival kebangsaan ini. Marilah menjadi pahlawan masa kini, dengan berlomba-lomba menunjukkan prestasi yang membanggakan serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Saya Zubed. Dan saya Akmal. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.